Saya pernah juara kedua tingkat DKI. Iya, baca Quran. Waktu itu pesertanya ada 3, 1 kagak datang. Ya alhamdulillah, berarti saya yang kedua. Kalau seandainya datang, saya yang ketiga. Kalau ada 4, saya harapan udah. Ya Allah. Manakala sempurna usia kandungan Rasulullah 2 bulan. 2 bulan dalam kandungan Rasulullah, wafat bapaknya Rasulullah, Abdullah, di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Bapaknya Rasulullah meninggal ketika beliau usia 2 bulan. Ibunya meninggal ketika beliau usia 6 tahun. Makanya Bapak Ibu lihat dan perhatiin. Rumah tangga biasanya yang mati duluan bapak-bapak. Iya, emang begitu. Kenapa bapak-bapak mati duluan? Enak dibentak-bentak dulu sama bininya. Lah bini kan kelihatannya doang, bener orang lagi maulid kayak begini. Lah kadang-kadang kita kan cuma gayanya doang, Pak. Lah saya sampai sekarang masih sering ceramah di LP Cipinang, di Rutan Cipinang. Itu yang namanya penjahat, preman keras tengik. Itu di sebelah kanannya gambar tatonya pala macan. Sebelah kirinya pala ular. Tapi kalau giliran bininya marah-marah nengokin, itu pala macan berubah jadi pala kucing. Lah ular berubah jadi cacing. Lah model kayak kita kan galaknya cuma galak begitu doang, Pak. Di depan gini mah pada takut. Iya, makanya jamaah kita itu sebetulnya mah Pak, ya kalau baik banget mah kagak, Pak. Kita mah baik karena orang nggak kenal kita doang. Jadi kita mah tahu Pak siapa kita. Benar Pak, tahu banget bini kita. Makanya saya kagak berani ceramah pernikahan ada bini saya, kagak berani saya. Kenapa? Dia udah tahu hasilnya saya. Nah kalau saya ceramah, wahai yang baru menikah, kalian harus sabar ya. Apalagi suami kalau istri sudah marah harus sabar, tidak boleh marah dan dia harus nahan diri. Kata bini saya, ayo ngomong sabar, sabar apaan? Dia udah tahu aslinya, Iya Pak. Hanya hadirin, Rasulullah itu jamaah emang begitu. Bapaknya meninggal 2 bulan, dalam kandungan emaknya 6 tahun. Hanya kita lihat aja rumah tangga rata-rata bapak-bapak pada mati duluan. Iya, kenapa pada mati duluan? Itu tadi emang lagunya gini kan begitu. Orang gini mah dia mah sama anak sayang banget. Makanya lihat, pengajian yang paling banyak itu di RT, RW, kelurahan yang paling banyak ibu-ibu. Ini kayak ngomong itu, paling banyak ibu-ibu. Iya, ngobrol mulu. Ibu-ibu ngobrol mulu kan. Makanya dia kalau ngaji sholawatan mulu. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian gitu. Awas jangan ketinggalan, karena itu kewajiban. Udah 15 menit sholawatan, kagak ada yang datang, marah-marah sholawatan. Diajak ngaji, jawabnya males, alasan perutnya mules. Emang dasar otaknya cules, di neraka pasti digiles. Udah setengah jam, kagak juga ada yang datang. 15 menit lumayan, ada nenek-nenek datang. Cuman kan nenek-nenek kan biasanya datang nyari tembok sama dia. Nah emang kita kan tempat favorit 2 di Masjid Mushola Magistalin, tembok tiang, emang begitu. Nah ini kita mau kayak gini aja, kita kaki kita udah digeser berapa kali, udah dilempengin, dibelokin, ditekin, macam-macam udah. Karena tenang aja ibu-ibu, ntar dapat kasih kuli insya Allah. Tapi juga insya Allah. Beneran Pak. Kayak hadirin, oh bener-bener dah kalau pengajian itu, lah boleh dilihat dah RT, RW, yang ada pengajian apa? Ibu-ibu. Banyak ibu-ibu mah. Kalau bapak-bapak kagak banyak, kalau bapak-bapak. Cuman kalau bapak-bapak pengajian masjid, musola, rata-rata pada tenang, pada diam, pada pules. Pules bapak-bapak. Pules bapak-bapak. Iya. Namanya bapak-bapak. Tapi jamaah sebegitu pun ibu-ibu ngaji nih Pak, biar tahu nih ibu-ibu kalau lagi ngaji kayak gini, emang dia mikirin apa? Mikirin anak. Kayaknya lihat ibu-ibu kalau ngaji maulid rata-rata bawa tas. Kalau ada kue masukin tas gitu. Emang gitu. Saya masih ke bagian sini, saya ngeliatin ibu-ibu aja. Gitu. Kalau nggak ada tas bagaimana? Sapu tangan dileparin, ntar ada kue masukin.
karena kagak ada kantongnya terpaksa dikempet udah ntar. Sampai rumah, ayo kita makan bareng-bareng anak-anak, kata anaknya, lah kok ini asem ya mak ya? Oh itu basi, basi apaan? Dikempet. Ya namanya udah jam 11 kayak gini, jamaah ngantuk. Gimana aja, kerama orang lapar. Maka hadirin, basarun lakal basar Rasulullah akhlaknya bagus. Ini yang mestinya dicontoh oleh kita. Kita mah kalau cuma ngasih contoh mah gampang, ngasih contoh gampang, nyontohin susah. Iya. Dia yang ngomong jangan korupsi ya, katanya dia yang ambilin duit. Jangan berantem ya, katanya dia yang paling berantem ya. Orang kata susah banget jamaah. Ya Allah. Kayak apalagi kalau udah bagi-bagi warisan, ampun-ampun dah itu tuh. Kalau udah bagi warisan jarang nggak pada berantem mulu. Biasanya sih kalau orang yang ngaji anak pertamanya biasa laki-laki tuh pintar banget ya. Sini ya, gua panggilin lu semuanya satu-satu. Mana mau naruh? Mana udah datang bang? Rahmat, oh udah ada. Sini. Gua kan anak paling tua nih ya. Gua anak paling tua. Gitu bapak kan udah meninggal, emak udah meninggal. Ini warisan harus cepat dibagiin. Kalau kata Kiai Abdul Wahab, kalau nggak dibagiin, ntar kesian orang tua kita. Gua pengen sesuai dengan syariat Islam. Udah cakep banget ngomongnya itu. Orang biasa ngaji. Bener tuh Kak Abang kayak begitu. Cuman mulai dari dia ngarang. Tapi sebelumnya gua mau ngomong sama lu nih ya. Lu kan bapak kan bangun rumah nih ya. Itu pakai duit gua. Gitu. Udah mulai dari dia ngarang dah. Ngarang. Lo kemarin beli tanah di Bintara 200 meter itu pakai kalung bini gua itu. Kalung emas semua dijual-jualin bini gua itu. Kontrakan 6 pintu itu siapa emang? Anak gua itu yang pada patungan. Terus bagaimana bang? Gua pengen ngambil dulu tuh ya hak bini gua, sama hak anak gua, sama hak gua. Terus gua didapat di mana bang? Lu dijonggol aja, sudah dijonggol. Lo pada berantem kalau kayak begitu. Awalnya bener banget. Allah. Makanya jamaah, kalau melihat Rasulullah jamaah udah susah kita ngelawannya jamaah. Makanya akhlaknya Rasulullah itu begitu hebat. Itu basarun lakal basar. Bukan itu aja. Rasulullah itu orang kalau melihat Rasulullah itu senang aja bawaannya. Man ro'a wajhaka yas'ad. Orang yang melihat Rasulullah itu senang aja ngelihatnya. Kenapa? Rasulullah itu penuh dengan cahaya. Wajahnya enak gitu, dilihatnya terang gitu. Lihat aja, ibu-ibu juga sama, bapak-bapak terang. Kalau ada lampu pada terang. Iya. Lah, hebatnya Rasulullah basarun lakal basar. Rasulullah itu di mananya hebat. Bapak, Ibu, ada orang yang hebat itu di satu tempat doang. Ada orang jadi dosen, dia hebatnya di kelas. Ada orang jadi guru, hebatnya di kelas. Ada orang jadi jenderal, hebatnya cuma di depan pasukannya doang. Tapi giliran di rumah kalah sama bininya. Kalah. Ada juga bini juga begitu, kalah sama lakinya. Kalau lagi jadi guru, galaknya minta ampun. Tapi sama lakinya kalah. Padahal lakinya nggak kerja. Nggak lama ketemu sama mantan pacarnya direktur. Akhirnya dia masuk kerja sama mantan pacarnya. Nggak lama dia pacaran, nggak taunya dia kawin, ketahuan sama bininya. Bininya diomelin, diusir, bawa anaknya, mana hujan-hujan ketabrak ojek. Ada laki kayak gitu ngusir bini, ada di Indosiar. Memang di Indosiar. Judulnya Suara Hati Istri. Indosiar bukan RCTI, bukan. RCTI mah Ikatan Cinta itu. Setengah 8 tuh, setengah 8. Jam 6-nya itu Putri Buat Pangeran itu. Apal punya TV, ngocok itu punya TV. Hadirin Rasulullah. Basarun lakal basarnya Rasulullah itu bisa kita contoh jamaah. Kali lihat dah jamaah. Rasulullah juga kalau sama istri manggilnya nggak sembarangan. Ya Humairah, wah yang kemerah-merahan itu. Akhlaknya jamaah cakep banget itu. Orang kata kita mah kadang-kadang ngaji doang pada pintar banget, akhlaknya pada susah banget. Makanya ngomong tentang ngaji nih, emang emak-emak payah banget ya.
ngaji mah ngaji, tetap aja sama laki mah nyuruh mulu. Bang saya mau ngaji ya bang ya, tolong ntar kalau hujan jemuran diangkatin bang. Kalau laki disuruh ngangkat jemuran, coba mana laki badannya gede, tatoan ngangkat jemuran coba. Kelihatannya doang, coba pada ngaji. Tapi lagi-lagi jamaah akhlaknya Rasulullah itu begitu hebat. Kenapa akhlaknya bagus? Karena memang akhirnya jamaah ilmu itu nggak ada apa-apanya dibandingin akhlak. Ilmu boleh gampang, boleh hebat, tapi kalau akhlaknya nggak benar nggak bisa jamaah. Kayak hadirin yang dimuliakan Allah, itu basarun lakal basarnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah akhlaknya bagus, yang tidak pernah orang mampu untuk bisa mencontohnya. Tapi bagaimana dengan kita? Contoh, harus contoh jamaah. Belum lagi Rasulullah ditinggal bapak, kan Rasulullah anak yatim. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, lihat aja perhatiin. Kalau Nabi Sulaiman jadi nabi itu mah wajar, bapak ibu, wajar. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Anak Nabi jadi nabi, wajar banget. Anak Nabi jadi nabi. Ya Allah, Nabi Sulaiman waktu mau jadi nabi, kasih ilmu, kasih hikmah. Jangankan binatang, jin aja takut sama Nabi Sulaiman. Jin takut. Gak zaman Nabi Sulaiman nggak ada orang kesurupan. Zaman sekarang ya, apalagi kemarin waktu pemburu hantu, siapa aja pada kesurupan di kawasan, orang lagi pada kerja kesurupan. Untung ada pemburu hantu, kabur setannya. Di sekolahan kesurupan juga anak sekolahan. Untung ada guru agama, didoain sama guru agama. Guru agama kesurupan juga. Nah kalau guru agama kesurupan bagaimana coba dah? Sama guru olahraga? Iya jamaah. Susahnya kan begitu. Makanya hadirin ya Allah, kalau Nabi Sulaiman jadi nabi mah pantas jamaah. Kenapa? Anaknya Nabi. Nabi Yusuf jadi nabi pantas. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Anak Nabi jadi nabi, cucu Nabi jadi nabi, buyutnya Nabi jadi nabi lagi. Pantas jamaah. Lah tapi Nabi Yusuf kenapa ganteng? Ya pantas jamaah. Emang Siti Sarahnya udah cantik. Jadi jamaah, mau dikaya apain tuh bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang namanya ganteng, kalau cantik, emang udah dari sananya. Kalau bapaknya ganteng, ibunya cantik, anaknya juga ganteng. Kalau bapaknya putih, emaknya putih, anaknya putih. Kalau bapaknya hitam, emaknya hitam, biar baca surat Yusuf 1000 kali, entar lahir anaknya hitam. Lah emang hitam. Lah kalau bapaknya hitam, emaknya hitam, terus lahir putih, kata PRT ini anak siapa ini? Cuman kali aja kalau baca surat Yusuf Pak hitam manis gitu kali jamaah. Lah kalau anak Nabi jadi Nabi pantas jamaah. Ini kan hebatnya skenario Allah supaya Rasulullah bisa dicontoh, itu hebat jamaah. Rasulullah itu bukan anak orang kaya, bukan. Rasulullah bukan anak pejabat. Ya bagaimana sih Pak? Orang dalam kandungan, bapaknya meninggal, kan anak yatim. Udah bapaknya bukan pejabat. Lah kalau anak pejabat jadi pejabat, pantas jamaah. Pantas. Lah sekarang kayak Puan Maharani jadi anggota DPR, jadi kepala DPR, apa namanya, ketua DPR. Pantas jamaah. Kenapa? Anaknya Megawati. Megawati jadi presiden, pantas. Kenapa? Karena anaknya Soekarno. Jokowi punya anak jadi wali kota Solo, pantas. Kenapa? Karena emang anaknya presiden. SBY punya anak jadi anggota DPR, pantas. Yang hebat kalau orang kampung baru jadi gubernur. Kali aja nggak jadi gubernur di sini. Kalau perlu saya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, Ustaz Komarudin jadi menteri peranan wanita. Ya pokoknya meranin apa kayak Ustaz kan gitu. Asal jangan merawanin gitu, jangan. Ya kalau sekarang Pak emang kita dihancurin sama ini juga, sama WA juga bapak-bapak. Susah bapak-bapak emang. Iya. Ada aja emang berita yang kagak-kagak. Dibenci, suruh benci mulu kita. Kayaknya jamaah udahlah. Kita mah sekarang kita mah tenang aja ngikutin kiai-kiai kita. Nih Kiai Abdul Wahab Hasani hari ini ulang tahun beliau jamaah. Ulang tahun.
Usianya sekarang udah 63 tahun. 63, 26. 63 tahun. Percis usianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, cuman yang kesiannya kalau usianya 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 6 hari. Udah tinggal besok udah. Iya, kalau ikutannya Nabi Muhammad. Karena namanya umur kita nggak pernah tahu, jamaah nggak pernah tahu. Lah kadang-kadang usia paling tua aman-aman aja. Saya sebelum kemarin acara di Cipinang, itu Baba Jasan tuh umurnya 100 tahun lebih. Ada orang yang umurnya masih muda-muda banget. Lu ada artis namanya Nika Ardilah, umurnya berapa? 29 tahun 3 bulan. Ada lagi Popin Mercury, dia rada tuaan dikit, dia 31 tahun. Iya, 31 tahun 4 bulan apa? Olga kesian tuh 38 tahun 2 bulan dia tapinya. Iya, ya Allah. Tilek Daki-aki baru dia meninggal. Makanya jamaah kita nggak pernah tahu sih. Orang malaikat juga kan nyabut nyawa asal-asalan. Iya, nggak acak-acakan aja, udah acak-acakan. Kadang-kadang yang sakit kakeknya, yang mati cucunya. Iya. Yang kena corona siapa? Yang mati nggak kena corona. Orang kata macam-macam sekarang mah. Macam-macam aja. Lah orang kalau malaikat mah bukan kayak guru, Bapak Ibu. Lah kalau malaikat guru itu yang dicabut duluan kayak burung absen. Yang A duluan namanya Abdullah mati. Budi mati, Chandra mati, gitu. Ini kan enggak acak-acakan. Lah kalau malaikat itu kayak guru, berarti yang mati duluan A duluan, yang enak Z. Zainuddin belakangan, Zubaidah belakangan. Coba lu siapa yang matiin ntar? Ngumpulin gelidik sendiri kalau begitu. Basarun lakal basar. Akhlaknya Rasulullah. Belum lagi jamaah kehebatan Rasulullah. Makanya Bapak Ibu kan sering kita dengar juga tuh, Rasulullah itu pernah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah bareng sama Abu Bakar Siddiq, terus naik ke Jabal Sur. Ternyata Abu Bakar Siddiq yang pertama kali masuk goa digigit kalajengking. Kita sering dengar tuh kisahnya. Pas giliran udah kegigit kalajengking, Abu Bakar Siddiq merah mukanya, keringetan. Kata Rasulullah, ngapa Abu Bakar? Ini kalajengking. Nggak ngomong dari tadi. Akhirnya jamaah sama Rasulullah ditiup, diludahin. Langsung jamaah kempes. Itu namanya basarun lakal basar. Coba anak kita dah gigi kalajengking, kita ludahin, insya Allah tetanus. Yang benar-benar kayak kita jamaah. Makanya Bapak Ibu kita mah seneng nih, bener dah. Saya mah seneng dah, ini anak muda di sini pada giat, bagus. Tadi yang sambutan anak muda gitu, yang MC anak muda. Ini harus dicontoh jamaah, bukan apa-apa. Karena sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak muda nggak dikasih kesempatan, kasihan dia. Bahkan kita malu. Masjid musola mana sekarang yang nggak pakai AC? Hampir rata-rata semua masjid musola pada pakai AC. Tapi kan tetap aja giliran subuh, yang buka pagar aki-aki, yang buka masjid aki-aki, nyetel speaker aki-aki juga, nyalain lampu aki-aki. Jam 4 kagak ada yang teriak-teriak, aki-aki lagi. Udah tuh aki-aki mana suaranya lagi pilek lagi, dia teriak apalah namanya aki-aki. La ilaha illallah, namanya aki-aki jemaah. Kata nenek-nenek, gua WA juga Luki, kagak punya paket nek. Nah itu baru subuhnya doang jamaah, belum ngimamin. Kita kan cuma bisanya ngeritik doang. Kalau ada imam, habis kita kritik habis-habisan, apalagi giliran terawih. Dah kita tahu banget, imamnya dia nih, lama udah, dia lama. Sampai kita pas nggak tahu siapa imamnya, hari ke-7, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dia imamnya. Lama kalau begitu caranya lama. Dan akhirnya selesai dia sholat, ngomong sama suaminya, Pak, besok kita jangan sholat di Himatu Sabah, Pak. Kita sholat di Kiai Hasbiyallah aja itu mau sholatnya. Akhirnya besoknya bapaknya berangkat sama istrinya ke
musola Kiai Hasdongo, nggak taunya imam yang lama di Himatus Sabab diundang ke musola Kiai Hasdongo. Lu rasain aja. Bener ya. Model-model kayak kita kan berani ngimamin sholat Johor doang sama asar. Kalau Johor sama asar kita berani dah. Iya, kenapa orang nggak kedengeran? Nah coba kalau maghrib, isya, subuh, dorong-dorong kan? Aja lu yang abdul, lu udah haji, gua kan haji doang kan, PRT lah, gua itu aja gua kagak lulus, tapi bukan RT sini bukan. Tapi ada anak muda dia nekat juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Emang modalnya makmum macam itu doang, amin. Anak muda orang lebih nekat aja dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu udah kusuk padahal. Wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kata haji lakum dinukum waladdallin. Kamu dengan orang dulu dan ambil aja lagi. Udah gitu lagi, yang kagak-kagak aja lagi. Pak Haji udah tahu sholat maghrib, ngantongin duit gopean, grinding ke tempat imam lagi ngeliat duit gopean, yang tak aja lagi. Ya Allah, hadirin, maka basyarun lakal basar Rasulullah adalah kemampuan Rasulullah yang begitu hebat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tahu ketika beliau pengen dijahati, beliau bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan cepat. Itu namanya basyarun lakal basar. Maka hadirin, pantas kalau kita ngadain maulid kayak gini ya jamaah, bukan apa-apa Bapak Ibu. Lah kalau kita udah 2 tahun nih, kita 2 tahun kita pada nggak maulid. Ya Allah, yang kesian Ustaz 2 tahun mulai nepek. Iya, kesian banget Ustaz, udah di rumah aja. Makanya bini Ustaz pada bunting dulu. 2 tahun bini saya yang bunting juga itu. Ya, orang nggak ngapa-ngapain jamaah, tapi sekarang alhamdulillah jamaah udah kulkas sudah saya lihat udah nggak bisa ditutup sekarang. Pintunya rusak. Bukannya parcel, bukan. Kalau parcel kan bohong-bohongan jamaah, ngeliatnya doang, gede gitu, buahnya banyak. Orangnya nggak taunya tebel banget. Bener Pak. Ini Indonesia kalau nggak ada maulid Pak, kacau Pak. Ya lah kan nggak usah jauh-jauh dah. Dulu kan pernah ada orang-orang yang ngaku jadi nabi Pak. Masa ada orang namanya Ahmad Musodik dari Bogor, katanya dapat wahyu di Gunung Bunder. Nabi dari Bogor. Iya, kalau kalah dari Bogor pantas ya. Nabi dari Bogor. Lah kalau Nabi dari Bogor, ntar dia ceramahnya pakai bahasa Sunda dia. Apa yang ngaku malaikat itu dia itu dia udah mati namanya dia. Apa yang ngaku jadi Tuhan aja ada di Indonesia, ibu bapak-bapak ada. Namanya Abu Solihin. Saya ketemu tuh di Rutan Cipinang. Abu Solihin dipanggilnya Gondrong. Dikejar sama polisi, lari ke Tuhan. Ya polisi kita mah hebat, jangan teroris, Tuhan yang dikejar ya. Tuhan dikejar. Ya Allah. Kalian udah kelar, ada juga ada tukimin ngaku jadi nabi. Lantar kalau tukimin jadi nabi, Allahumma sholli ala tukimin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir dan ya, kita minta kepada Allah kalau kita hadir di sini karena kita cinta sama Nabi. Dan kalau kita cinta sama Nabi, kana ma'i fil jannah, maka dia akan beserta aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang nyumbang, yang jadi panitia, yang hadir, semuanya kita kalau hari ini hadir di sini, nanti kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.